Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar melalui pemahaman Alkitab GKI Salatiga hari ini Selasa 10 Mei 2022. Sebelum kita memulai kegiatan PA hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai untuk kegiatan kami PA hari ini, kiranya Tuhan memberkati jalannya PA ini dari awal sampai akhir nanti. Biar Tuhan yang menyiapkan setiap hati kami untuk kami siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema PA sore hari ini adalah membangkitkan harapan. Bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pemahaman Alkitab ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Dan PA ini akan dipandu oleh Ibu Woro Ciptaningsih. Melalui PA hari ini kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa setiap kita telah diperlengkapi Tuhan dengan talenta-talenta yang berbeda. Dan biarlah setiap talenta-talenta tersebut bisa kita pergunakan sebagai alat pembawa harapan untuk kehidupan orang lain di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita memulai PA hari ini dengan menaikkan pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang
sayangku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat sore, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali PA bersama-sama dengan tema membangkitkan harapan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Mari kita baca bersama-sama. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Tujuan pemahaman Alkitab pada sore hari ini, umat menyadari bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi harapan bagi sesama dan bahkan membangkitkan harapan yang sudah mati. Dampak dari pandemi COVID-19 banyak dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Antara lain usaha yang tutup atau menurun, banyak orang beralih usaha, pekerjaan, untuk menyambung hidup. Dalam situasi setiap kita dipanggil untuk membawa harapan bagi sesama, terutama yang sedang terpuruk. Apa yang bisa dilakukan untuk membawa harapan bagi sesama? Setiap kita tentunya memiliki talenta yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan menggunakan talenta untuk menjadi berkat. Seberapapun besarnya talenta akan sangat berguna untuk dikembangkan bagi kehidupan, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kesediaan untuk saling berbagi sesuai talenta masing-masing, bahkan membangkitkan harapan bagi yang sudah mati, seperti Dorcas.
Orang seperti apakah Dorcas? Pada ayat 36 dikatakan bahwa dia adalah seorang murid perempuan yang tinggal di Yope. Sebutan murid perempuan hanya ada pada ayat ini. Ini menunjukkan ada kualitas kemuridan yang baik dari diri Dorcas. Hal tersebut terlihat nyata dengan tindakan yang dilakukan kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa Dorcas berusaha dengan sungguh melakukan ketaatan sebagai seorang murid dengan mengupayakan kasih secara maksimal kepada sesama, yaitu membuat baju bagi para janda yang membutuhkan. Semua yang dilakukan Dorcas sama seperti yang dilakukan Ibu Teresa. Dorcas sudah memberikan harapan bagi para janda tersebut. Talenta yang Tuhan berikan dimanfaatkan dengan sangat baik. Keterampilannya membuat baju menjadi berkat bagi sesama, sehingga perlakuan baik Dorcas yang diterima dari orang-orang sekitarnya membuat antusias dan kepedulian yang luar biasa saat Dorcas meninggal. Setelah dimandikan, jenazahnya dibawa ke ruang atas, ruang yang lebih luas hingga bisa menampung banyak orang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan diupayakan supaya Petrus datang ke Yope. Kesediaan orang-orang melakukan semua ini bukti bahwa kebaikan Dorcas diakui, dirasakan banyak orang. Kematiannya telah membuat orang-orang kehilangan harapan. Setelah peristiwa Pentakosta, ada peningkatan kemampuan Petrus yang luar biasa, yaitu memaparkan karya keselamatan Kristus kepada banyak orang untuk menjadi murid Kristus. Petrus juga mendapat karunia untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan Petrus yang taat kepada Tuhan dalam mengajar maupun melakukan mukjizat sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidupnya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan yang bekerja, Petrus membangkitkan Dorcas. Tabita, hidup kekal ada pada dirinya, ada dalam diri Tabita. Tabita panggilan yang digunakan Petrus untuk memintanya bangkit. Dan sungguh luar biasa, doa Petrus dikabulkan. Dorcas membuka mata, bangun, duduk, dan melihat Petrus. Petrus memegang tangannya, menyambut kehidupannya kembali, dan membantunya berdiri, dan menyerahkan kepada orang-orang di Yope. Petrus telah membangkitkan kembali harapan para janda yang sudah mati bersama kematian Dorcas. Dorcas dan Petrus menjadi simbol dari peran yang bisa dilakukan orang percaya. Mungkin di antara kita ada yang diberikan karunia seperti Petrus, yang tidak hanya memberikan harapan, tapi juga membangkitkan harapan yang sudah mati. Dengan menyadari kapasitas dalam diri kita, semua bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan harapan. Tentu dibutuhkan kesediaan menjadi murid yang taat, seperti Dorcas dan Petrus, dengan mengandalkan kasih Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Silahkan bertanya jawab atau didiskusikan
bersama keluarga atau orang-orang terdekat, atau merenungkan secara pribadi. Dan beberapa pertanyaan panduan diskusi. Yang pertama adalah, talenta apakah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Ceritakan dengan singkat satu dari banyak talenta yang saudara miliki. Pertanyaan kedua, apakah saudara bersedia menjadi pembawa harapan dengan talenta yang saudara miliki? Bagaimana saudara hendak mewujudkan hal tersebut? Pertanyaan ketiga atau terakhir, bersediakah saudara menerima karunia Tuhan yang lebih besar untuk membangkitkan harapan yang mati bagi sesama di masa pandemi? Demikian Bapak Ibu, PA kita pada sore hari ini. Terakhir dari saya, apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri akan mati bersama kita. Apa yang telah kita lakukan untuk orang lain dan dunia akan tetap ada dan abadi. Kembali kita tutup pemahaman Alkitab pada sore hari ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kembali pada sore hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pemahaman Alkitab yang sudah kami semua bersama-sama belajar, mengerti, dan mendiskusikan bersama keluarga kami masing-masing. Berikan kami kemampuan, pengertian, dan juga tuntunan Roh Kudus untuk kami dimampukan memahami dan mengerti, juga melakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.